Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa saja yang sudah berhasil menjadi sumber cinta bagi semesta, sudah berhasil menjadi cinta itu sendiri, maka mereka tidak akan pernah mengalami defisit cinta. Persoalan manusia saat ini sebetulnya adalah defisit cinta. Karena dia belum berhasil mengungkapkan cinta. Setiap hari yang dia lakukan hanya ingin memaksakan cinta. Dan lihatlah orang-orang yang setiap saat memaksakan cinta, kemanapun dia pergi hanya berharap untuk diperhatikan, disanjung, dipuja, dan merasa dirinya itu sebagai siapa. Dan dia tidak merasa kalau itu semua adalah sumber penderitaan dia sendiri. Mereka yang telah menjadi sumber cinta, duri pun bisa menjadi mawar. Cuka yang sangat kecut pun bisa menjadi anggur yang menyegarkan. Dia tidak melihat lagi benar salah, tidak melihat lagi baik buruk. Karena benar salah adalah penilaian. Baik buruk juga penilaian. Tentu yang namanya penilaian sangat bergantung si penilai itu sendiri. Kalau si penilainya dangkal, pengetahuannya sempit, pikirannya belum terbuka, mata kolbunya masih tertutup, tentu saja hasil penilaiannya akan berbeda dengan orang-orang yang pikirannya sudah terbuka, pandangannya sudah luas. Karena walaupun mata kita ukurannya kecil, sebetulnya semesta mengundang kita untuk melihat semesta lebih luas lagi. Semesta sekarang sedang membutuhkan sumber-sumber cinta. Semesta sekarang sedang merindukan sumber-sumber keindahan, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan.
Dan itu yang dibutuhkan oleh semesta saat ini. Berulang kali saya mengatakan kita tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi satu lilin kecil saja di sudut ruangan sudah istimewa. Tidak usah menjadi matahari. Terlalu mewah. Matahari bisa menyinari semuanya tanpa pilih kasih, tanpa batas. Kalau semua orang sadar bahwa sesungguhnya tugas kita adalah menyinari orang-orang yang terdekat saja dengan dia. Kalau mereka sudah bahagia dengan kehadiran kita, kalau mereka sudah nyaman dengan kehadiran kita, maka masing-masing komunitas kecil ini akan menyumbang cahaya yang besar bagi semesta raya. Kebanyakan kita hanya iklan keluar, ingin dipandang baik di luar, padahal sebetulnya kita roboh di dalam. Terus melakukan pencitraan ke sana kemari, ingin dipandang sebagai orang yang lebih baik dari orang lain, tetapi dia tidak menjadi yang terbaik di lingkungannya sendiri. Sekedar latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan di level kecil saja sering gagal. Gagal dengan pasangan, gagal dengan anak-anak. Karena ingin semua orang seperti yang kita mau. Dan konyolnya kita sering mengatakan seakan-akan penderitaan itu datang dari mereka-mereka yang tidak setuju dengan kita. Padahal kitalah yang menciptakan agar mereka harus setuju kepada kita. Sumber penderitaan kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, harapan-harapan kita sendiri. Karena kita sesungguhnya ingin agar semua orang seperti yang kita mau. Ketika mereka berbeda dengan yang kita inginkan, maka kita kecewa. Padahal sumber kekecewaan kita yang sebenarnya jelas adalah keinginan dan harapan kita pada orang lain. Oleh karena itu, proses-proses pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah proses-proses pendidikan baik umum maupun spiritual yang bisa mengarahkan para pembelajarnya untuk menemukan sumber cinta. Dan satu-satunya sumber cinta, sumber kasih, Rahman dan Rahim sudah diumumkan sebetulnya sejak dari awal kelahiran kita adalah Dia yang bersama kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Namun karena kita terlalu sibuk keluar, mencarinya keluar, tidak mencarinya ke dalam, lalu kita tidak menemukan sang sumber itu. Itulah yang menyebabkan setiap manusia mengalami defisit kasih sayang. Para sahabat, saat kita bangun pagi, apakah kita mengalami kehampaan? Apakah kita mengalami ketakutan terhadap hidup ini? Kitalah yang paling tahu. Tapi saya pastikan sepanjang kita belum menemukan sumber cinta pada diri kita sendiri, sepanjang itu pula setiap bangun pagi, hari baru, tubuh yang baru, situasi yang baru tidak pernah mengantarkan kita pada kesadaran baru. Itulah ada sekelompok manusia dalam kehidupan ini mengalami kehampaan, mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap kehidupan sekaligus terhadap kematian, lalu mereka juga tidak tahu penyebabnya apa. Semua sudah dijalankan, ritual sudah dijalankan, segalanya sudah dijalankan, tetapi tidak membangun kesadaran baru. Ini yang disebut dengan kesia-siaan hidup. Dan yang luar biasa lagi,
Banyak sekali orang yang kemudian harus pergi dari semesta ini dalam keadaan tidak memiliki cinta, dalam keadaan defisit cinta. Tidak ada kematian yang lebih buruk dari kematian apapun kecuali kematian manusia pada saat kematiannya dia tidak memiliki cinta. Pada saat kematiannya dia masih memikirkan tentang orang-orang yang pernah menjatuhkan dia. Pada saat kematiannya dia masih memikirkan orang-orang yang pernah menyakiti dia. Sibuk dengan itu semua. Melekat kepada itu semua. Bagaimana bisa memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau seperti itu? Beruntung sekali para sahabat yang sudah belajar untuk meniti ke dalam diri, berlama-lama tinggal dalam cahayanya yang terang benderang. Berlama-lama memasuki pusat semesta yang ada dalam diri, dalam keheningan, dalam kebeningan, itu beruntung sekali. Karena berada di alam situ, secara tidak langsung kita sebetulnya sedang belajar mencintai. Makanya tidak heran ya, banyak sekali yang melaporkan kepada saya, ketika saya sedang memasuki alam yang terang benderang dalam diri saya, ketika saya sudah bisa menemukan keheningan, kebeningan dan menemukan pusat semesta dalam diri saya, dan saya tidak merasa lagi saya terpisah dari semesta ini, dan saat itu saya bisa melihat pada setiap tubuh adalah jiwa-jiwa yang sama. Karena sesungguhnya saat kita sedang menyatukan diri kita di alam cahaya, di nur ala nur, di alam-alam yang tinggi, sesungguhnya kita sedang belajar mencintai. Kita sedang menyerap sumber cinta dari Sang Maha Cinta itu. Oleh karena itu, ciri orang yang berhasil meniti ke dalam diri, welas asihnya semakin meluas. Kapasitas untuk mencintainya semakin melebar. Jadi aneh kalau orang mengklaim dirinya sudah belajar spiritual tingkat tinggi, katanya imannya tingkat tinggi, tetapi di dalam kehidupannya masih merengek-rengek untuk dihormati, disanjung, dan dia sedang menipu Tuhan sebetulnya. Bohong kalau dia mengatakan segala puji milik Allah. Ucapan itu hanya sia-sia saja. Jadi ketika kita sedang memasuki alam yang lembut, alam malakut, alam jabarut, ketika meniti ke dalam diri, semakin dalam kita meniti, semakin dalam kita masuk, semakin memasuki kelembutan yang ada dalam diri kita sendiri, semua kekasaran kita akan sirna. Jadi tidak usah cerita kepada saya, ketika saya meniti ke dalam diri saya menemukan ini dan itu. Tidak usah. Karena ciri orang yang sudah tercerahkan justru dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Dan saat kita sudah memasuki yang terdalam dari diri kita, lalu kita menemukan yang tidak bisa kita temukan. Dan kita tidak bisa pergi dari situ, hanya berdenyut, bergetar di situ saja. Hasilnya kelihatan. Kapasitas mencintai melebar, kelembutan kita pun semakin memancar. Jadi sesekali kita harus mengukur. Sesekali kita harus bertanya kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang sering berinteraksi dengan kita. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pikiran saya? Bagaimana dengan kata-kata saya? Bagaimana dengan keberadaan saya?
Karena tidak bisa kita mengukur keberhasilan kita dengan diri kita sendiri. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur kita adalah orang lain. Dan sesekali kita harus jujur dan bertanya pada siapapun untuk menanyakan kualitas kita. Setahun yang lalu, tanya dia, bagaimana kualitas saya? Setahun kemudian, tanya dia, bagaimana kualitas saya? Sekalipun mereka tidak bisa menjawab dengan kata-kata, karena keterbatasan kata-katanya, tapi rasa tidak bisa dibohongi. Rasa tidak bisa dibohongi. Para sahabat, hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan yang akan mengakibatkan kita mengalami keterpisahan untuk memenuhi kemanunggalan. Sekali lagi, hidup ini adalah perjalanan untuk mengalami keterpisahan. Karena lewat keterpisahan itulah kita akan bisa menunggal. Kemanunggalan tidak akan terjadi dengan sesuatu kalau kita belum bisa berpisah dengan sesuatu. Jadi aneh. Kita ingin pulang kepada Allah, ingin bertauhid bersama Allah, ingin menyatu dengan Allah, ingin manunggal kepada Allah. Tetapi yang kita lakukan setiap saat adalah membangun kemelekatan dengan yang selainnya. Tetapi semesta punya mekanisme sendiri untuk memaksa kita. Untuk memaksa kita agar mengalami keterpisahan itu. Dan itu cinta kasihnya Allah. Tapi kita sering kerap kali tidak siap saat dipisahkan dengan sesuatu selain Allah. Dan kita menganggap itu adalah musibah. Terus saja setiap saat kita membuat judul-judul baru. Begitu ada yang tidak kita suka terjadi pada diri kita, diberi judul musibah. Begitu ada yang suka terjadi pada kita, kita sebut itu adalah berkah. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Bikin judul terus. Cobalah kita sadar. Allah saja dulu tidak punya nama. Kita saja semua dulu tidak punya nama. Nama itu diberikan oleh orang tua kita supaya tidak sulit memanggil kita. Jadi harusnya tidak ada nama juga gak apa-apa. Apa artinya sebuah nama? Jadi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap kata-kata itu ciptaan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kata-kata. Kata-kata hanya diciptakan oleh manusia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasa. Untuk mengkomunikasikan apa yang dia pahami agar orang lain paham dan ikut merasakan. Tetapi kata-kata sebaik apapun tidak akan pernah berhasil membuat orang lain bisa merasakan yang kita rasakan. Hanya pengantar awal saja. Apakah kita mau menyerahkan diri pada semesta untuk mengalami keterpisahan agar kita manunggal bersama Allah? Itulah kelas spiritual. Di dalam kelas spiritual itu umumnya orang-orang yang telah dipaksa oleh semesta untuk mengalami keterpisahan. Agar dia manunggal kembali bersama Allah, kembali pada jati dirinya. Setelah bangkrut semuanya, setelah tidak ada yang diharapkan lagi dari semuanya, setelah mentok semuanya, baru pulang kepada Allah. Tapi gak apa-apa, segitu juga kan masih pulang. Daripada gak pulang-pulang. Tetapi apa harus menunggu dipaksa untuk mengalami keterpisahan? Para sahabat, ada yang mendawamkan wudhu. Tapi wudhunya itu cuman sekedar membasah wajah, mengusap rambut, membasah tangan dan membasah kaki.
Dan bangganya luar biasa, merasa diri paling soleh. Karena setiap kali dia batal wudhu dalam versi dia langsung ambil air wudhu. Dan merasa sudah wudhu. Padahal wudhu dengan sholat itu, kalau kita lihat etimologi bahasanya sangat sederhana. Wudhu itu artinya berpisah. Sholat itu artinya bersatu. Itu saja. Jadi kalau sholat diartikan sembahyang, dan sholat diartikan menyembah Tuhan, ya yang namanya menyembah, yang menyembah dengan yang disembah pasti masih ada jarak dong. Dan sepanjang masih ada jarak, ilusi keterpisahan masih akan dirasakan. Itu yang menyebabkan cemas, khawatir, takut masih tetap saja melanda dirinya. Padahal ceritanya sudah sholat. Jadi kalau kita kembalikan pada akar kata wudhu yang artinya adalah berpisah, dan sholat artinya adalah manunggal, bersatu, dan hanya orang yang berhasil wudhu yang akan bisa manunggal. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menciptakan mekanisme wudhu ala Allah. Yang hartanya banyak membuat dia jadi sombong dan melekat pada hartanya, diwudukan oleh Allah. Diambil. Ya tangannya banyak. Begitu diambil oleh Allah kita kasih judul. Judulnya bangkrut. Dari mana judul itu? Ya dari kamu kata Allah. Sebetulnya cinta kasih Allah tadinya diwudukan kita, dipisahkan kemelekatannya karena Allah tuh rindu supaya kamu pulang. Karena ditunggu oleh Allah nggak pulang-pulang, ya sudah mainannya diambil. Sebelum ini nih ada yang datang sama saya. Ada yang cerita anaknya meninggal, ada yang cerita istrinya meninggal, ada yang cerita suaminya meninggal, ada yang cerita ibu bapaknya meninggal. Dan saya biarkan bercerita. Tapi saya hanya melihat ada substansi kepedihan, emosi yang sedang dia bangun dalam dirinya menjadi tubuh baru dia. Masih terlihat di situ ada ketidakrelaan karena semua merasa miliknya. Lebih aneh lagi merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya. Tapi karena tidak sadar ya seperti itu. Tambah lagi embel-embel lain. Allah tidak adil kayak. Allah tidak sayang kayak. Macam-macam. Karena yang disebut Allah sayang bagi orang yang versi ini nih, kalau Allah ngikutin keinginan dia walaupun bahaya. Kan itu. Begitu ada orang celaka, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup dibilangnya ditolong Allah. Memang yang mati tidak disebutkan tidak ditolong Allah sih. Tetapi kan secara implisit dalam pemikiran dia itu yang hidup ditolong Allah, yang meninggal itu seakan-akan Allah nggak hadir di situ kan, betul? Biasanya kan suka digede-gedekan. Begitu ada musola kecil, tidak kelewati banjir, langsung digede-gedekan. Tuh lihat musola, ditolong Allah. Karena sampai hari ini banjir gede
gak bisa nyentuh tuh musola itu. Ya memang musolanya di tempat tinggi. Bahkan pelajaran sains yang diajarkan sejak kecil dinegasikan semua, dibutakan semua demi untuk memenuhi selera. Karena dia sedang terjebak dualitas. Yang kebanjiran tidak ditolong Allah, yang tidak kebanjiran ditolong Allah. Kan kita juga suka begitu kalau ngomong, betul nggak? Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Orang lain mau pada kena Omikron, saya enggak. Jadi seakan-akan kita sedang mengatakan orang yang kena Omikron Allah nggak hadir di sana. Pertanyaannya, adakah di semesta ini satu peristiwa yang tidak hadir beliau di sana? Itu yang namanya syirik. Itu yang namanya dosa tak terampunkan sebetulnya. Bukan menyembah patung. Saya sebelum kesini ini barusan ada diskusi dulu di rumah saya. Ada sebuah masjid gak punya sumur, gak punya sumber air. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya, minta tolong. Pertanyaannya kenapa ke saya? Ya udah. Akhirnya saya bikin aja surat edaran. Nih tolong temui si A, si B, si C, si D. Teman-teman saya di kampus lah. Yang rumahnya dekat saya. Alhamdulillah itu. Terkumpullah 10.500.000. 600 lah sebetulnya. Itu. Datang tuh panitia ke rumah. Alhamdulillah Pak, udah terkumpul 10.500.000. Saya tanya, cukup nih buat bikin sumur? Kurang Pak, kurang berapa? Kurang 1 juta. Oke. Bikin aja dulu sumurnya, ntar kurangnya gampang. Yang penting udah jalan. Di sini tuh ya kalau ada orang bohong itu, mohon maaf saya bukan dukun sakti. Tapi kalau ada orang bohong tuh di sini tuh makin kita sering mendengarkan suara kebenaran dari dalam, itu ada yang ngasih tahu itu. Bohong katanya, bohong katanya. Tapi saya kan gak bisa bicara nuduh-nuduh orang seenaknya. Ya udah. Tadi pagi sebelum vaksin itu saya mampir dulu ke situ. Ada yang dorong di sana, mampir tanya gitu loh. Aduh, tersiksa di sini itu. Karena saya nggak mau sebetulnya tahu kebohongan orang. Biarkan itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Ngapain saya mesti tahu gitu. Gitu saya tanya, berapa bikin sumur? 8 juta Pak. Bentar. 8 juta tuh ongkosnya aja. Atos sadayana. Jeung naon? Atos dengan pompanya, dengan paralon. Ya udah. Bener nih, cukup segitu. Atos Pak, cekap. Kantonan ieu mah kaum masjid. Jadi kejujuran ada sih pada tukang gali ini. Daripada yang peci-peci tadi yang datang. Kan saya nggak boleh kesal. Tapi saya prihatin di sini. Azannya luar biasa dia kalau azan. Suaranya melengking. Ngajinya keren. Nyembah Tuhannya rajin, tepat waktu. Tapi Tuhan yang dia sembah setiap saat itu dia bohongi oleh dia sendiri. Betul? Ini fakta. Jadi kesadaran lagi-lagi tidak muncul di situ. Ulangi lagi. Apa sholat tadi? Menyatu.
wudu berpisah. Jadi wudu secara syar'i ya memang yang pakai air setiap waktu sholat. Saya tidak anti itu, saya juga masih wudu kok. Kalau nggak wudu ya wajah saya tidak akan seperti ini. Tapi wudu yang sebenarnya itu sebetulnya adalah memisahkan segala kemelekatan kita, memisahkan segala ikatan bonding kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai alam-alam yang tinggi, menyatu dengan kesadaran puncak kita yang namanya Sidra Al-Muntaha sepanjang kita belum wudunya sempurna. Jadi tidak usah diwudukan oleh Allah, dipaksa harus berpisah dengan segala kemelekatan kita. Sudahlah, lepaskan aja. Kambing yang nurut, setelah diikat nurut, itu enggak sakit kan lehernya kalau ngikut si pemilik kambingnya. Yang enggak nurut kan dipaksa, betul enggak? Makanya saya baru tahu kenapa leluhur kita dulu di pesantren para ulama pakai sorban. Saya pernah tanya itu, ya, seorang ulama yang saya percaya keilmuannya. Kenapa saya bilang, Pak Yai, jarang pakai sorban. Yang lain tuh kan gaya tuh kalau pakai sorban. Luar biasa, warna-warni. Dia bilang, saya pakai sorban kalau saya nggak nurut sama Allah katanya. Saya ikat kepala saya tuntun oleh saya sendiri. Oh itu fungsinya sorban gitu. Jadi sorban itu buat ngikat kepala kita saat kita nggak nurut sama Allah sebetulnya. Para sahabat. Kenapa saya awali pembicaraan ini dengan kemanunggalan? Kenapa saya awali pembicaraannya dengan penyatuan? Saya mau berbagi pengalaman sedikit. Karena begitu kita mengalami penyatuan, kemanunggalan dengan pemilik semesta raya ini, kita ini akan berubah menjadi alam semesta itu sendiri. Paham? Begitu tetes air ini sudah mengalir dan sampai di samudra, di laut, dia bukan tetes lagi. Dia menjadi samudra itu sendiri. Kalau masih cerita keluhan, kesusahan, kekhawatiran, tidak siap dengan segala kontradiksi, itu sebetulnya karena kalian masih terjebak dalam ilusi keterpisahan. Masih tetes air yang ada di sungai itu, masih mengalir itu. Masih Isra itu, belum Mi'raj. Belum nyampe. Belum balik. Dalam sebuah kelas coaching kemarin saya tanya, balik itu apa ibu, bapak? Cukup umur katanya. Wih, luar biasa. Dari mana Bapak Ibu tahu? Kan kami diajarinya begitu. Luar biasa. Kalau cukup umur, umurnya berapa? Saya tanya lagi. 7 tahun katanya. Kalian umurnya berapa sekarang? 57, ayah. 63, 73. Memangnya kalian sudah pada dewasa gitu. Balik itu bahasa Arab artinya sampai. Balago, balik. Coba belajar etimologi sedikit ya. Balik itu artinya apa? Sampai. Makanya sholat itu kewajiban bagi yang sudah balik. Yang sudah sampai
Makanya Nabi Muhammad kan tidak mi'raj, tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Baru sholat. Balik dulu, balago dulu, sampai dulu. Tahu dulu siapa yang mau disembah, baru nyembah. Aduh. Udah dikasih contohnya begitu, nggak ngerti-ngerti. Nabi Musa tuh diundang dulu di Al-Muqaddas itu. Ya Musa, kini kamu sedang berada di Al-Muqaddas itu. Lepaskan kedua terompahmu. Gitu kata Allah. Diundang oleh Allah memasuki Al-Muqaddas itu. Tempat suci nan tua. Begitu sudah diundang oleh Allah, lalu Allah berbicara kepada Musa, langsung bicaranya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu Musa. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di Quran surat Toha aja jelas. Nabi Musa aja diperintahkan sholat. Setelah Nabi Musa berkenalan dulu dong dengan yang mau disembah dalam sholatnya. Makanya sholatnya jadi manunggal. Itu. Apa pesan saya? Pesan saya yang pertama, sadari bahwa di dalam kalbu itu ada lilin yang bisa kita nyalakan. Gitu. Percaya apa tidak? Dalam kalbu kalian itu ada lilin yang harus kalian nyalakan. Kapan? Sekarang. Di sini. Saat ini. Dan begitu lilin itu dinyalakan, maka seluruh kekosongan pada jiwamu akan terisi. Itu yang menyebabkan kita tidak akan terjebak oleh kehampaan lagi. Makanya banyak yang cerita sama saya, ayah kok sekarang saya merasa banyak uang juga damai rasanya. Iya, saya bilang, dulu kamu banyak uang juga, cuman mengalami kehampaan. Karena jiwamu saat itu kosong. Ada lilin di kalbumu, tapi kamu saat itu belum tahu cara menyalakannya. Sekarang kamu sudah tahu cara menyalakannya. Karena kamu sudah ketemu dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Yang bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Dan kamu sudah tahu cara untuk menyalakannya. Begitu menyala, cahaya menyinari seluruh kegelapan dalam ruang batinmu. Dan seluruh kehampaan akan ditiadakan dengan cahaya yang menyala itu. Itu sebabnya para sahabat. Cinta itu bisa mengubah kekerasan menjadi kelembutan. Cinta itu bisa mengubah orang-orang yang tidak punya pendirian jadi teguh pendirian. Cinta itu bisa mengubah seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Cinta itu bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Cinta itu bisa mengubah ruang sempit menjadi luas. Makanya bagi seorang pecinta, duri saja bisa menjadi mawar. Bagi seorang pecinta, cuka yang asam pun bisa menjadi anggur yang segar. Begitu kata Rumi. Ini Rumi sedang cerita pengalaman pribadinya. Makanya kata-kata beliau itu kan dalam Masnawi itu sangat luar biasa. Makanya kata-kata Rumi tidak akan bisa dipahami oleh orang biasa. Ya, apalagi yang belajar puisi gitu kemudian baca Masnawinya Rumi nggak akan ngerti. Karena di situ ada pengalaman yang harus dialami. Begitu kita bisa menemukan rumah Tuhan pada diri kita.
Begitu kita sudah menemukan rumah Tuhan yang ada dalam diri kita, begitu kita sudah bisa membukanya, begitu kita sudah bisa berkunjung ke dalamnya, apa yang akan terjadi? Maka kita akan menemukan bahwa kalbu kita itu jauh lebih megah daripada singgasana Dia. Karena kalbu itu adalah singgasananya itu sendiri. Itulah aras tuh di situ. Ya. Cerita aras, tapi selama ini nggak ngerti aras tuh selalu aja di sana, jauh banget. Coba lihat saya semua. Ingat sama orang tua sekarang? Ingat apa tidak? Ingat. Di mana ingat sama orang tua? Di sini? Di sini? Atau di sini? Karena perut yang gede. Mengingat itu kan di sini. Di mana mengingat? Di sini. Kerasa itu di sini. Jelas bukan di sini. Bukan di sini juga, bukan di dada kiri, bukan. Mengingat itu di sini. Quran mengatakan tempat kamu mengingat, itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Aras yang suci. Ingat apa saja. Apalagi tempat mengingat Allah. Faiza afattum min Arafah fazkurullah. Gitu. Indal Masy'aril Haram. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Indal Masy'aril Haram. Di aras yang suci. Jadi apa kalau gitu aras? Aras adalah tempat mengingat Allah. Jauh apa dekat? Ulangi. Ini bahasa Quran loh. Bukan bahasa tafsir. Bahasa Quran. Faiza afattum min Arafah fazkurullah indal Masy'aril Haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, padang Arafah. Di mana padang Arafah? Loh, kan Allahnya juga bersamamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kok padang Arafahnya jauh? Yang padang Arafah ya bersamamu juga. Makanya mengenal Allah jangan keluar dari dirimu. Makin jauh dari dirimu, makin tersesat dari Tuhan. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, sudah kenal pada Dia, sudah jumpa dengan Dia, apa berikutnya? Fazkurullah. Ingatlah Dia. Indal Masy'aril Haram. Mengingatnya di aras yang suci. Selama ini tidak diterjemahkan Masy'aril Haram, Masy'aril Haram saja. Para sahabat, singa itu kelihatan tampan pada saat dia sedang memburu buruannya. Betul nggak? Coba kalau singa lagi memburu buruannya, gagah banget singa. Lari. Personal genius zone-nya itu kelihatan. PGZ-nya itu kelihatan. Ya. Kenapa? Karena memang dia itu kalau sedang berburu senang. Pernah nanya gak singa lagi berburu? Saya pernah nanya, senang tuh. Karena memang dia itu memang takdirnya buat berburu. Makanya saat dia menemukan buruan dia lari kencang, luar biasa, senang. Karena memang jeniusnya singa itu ketika berburu. Jeniusnya ikan itu ketika sedang berenang loh. Jeniusnya monyet itu ketika sedang memanjat. Makanya semua makhluk di semesta ini sebutnya jenius. Cuma ini salah didik.
Ikan sudah jeniusnya berenang, disuruh memanjat, ya idiot. Nah itulah sebetulnya problem orang tua umumnya di Indonesia hari ini. Ya, makanya izinkan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang itu. Pada punya anak semuanya? Oke. Yang punya. Yang belum ntar juga punya. Ada satu riset yang menyatakan bahwa DNA orang tua dengan DNA anak itu walaupun ada kemiripan tapi tetap tidak sejalan. Jadi artinya cara orang tua itu mendidik anak itu tergantung sudut pandang orang tua terhadap anak. Lihat saya semuanya. Cara kita memperlakukan sesuatu itu tergantung sudut pandang kita pada sesuatu itu. Setuju nggak? Sepakat menurut itu? Karena cara kita memandang sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memperlakukan sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memandang sesuatu itu. Oke, saya mau kasih sedikit hasil kajian ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, memandang anak kita itu seperti apa sih? Ini ada hasil riset, sama enggak? Orang tua yang memandang anaknya sebagai kepanjangan dia, maka dia akan menuntut anaknya supaya sama dengan dia. Ini orang-orang tua nih yang suka-suka nuntut anaknya harus sama dengan dia, karena dia memandang anaknya itu kepanjangan dia. Kalau ibu bapaknya dokter, anaknya harus dokter. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus ilmuwan. Saya pernah jadi wali kelas seorang anak yang ibu bapaknya ilmuwan. Kebetulan itu dosen saya waktu saya ambil magister. Jadi ibu bapaknya dosen saya waktu saya ambil master. Nah anaknya itu sekolah di sekolah wali kelasnya saya. Gitu. Fisikanya 3. Ngulang lagi tahun depan fisika 3 lagi. Dan 3 itu sebetulnya angka paling sopan dari saya. Sebetulnya 1. Cuman 1, 2 dan 3 kan sama-sama mati. Makanya saya upgrade 2 jadi 3. Kan sama-sama mati. Tapi itu lebih sopan daripada 1. Aslinya 1. Jadi suatu saat dia ketemu saya. Begitu ketemu saya, loh Anda di sini katanya. Kan tahu kalau saya ini mahasiswanya beliau di Pasca. Iya Pak, saya kan wali kelasnya anak Bapak. Gitu. Dan anak Bapak ini 2 tahun Pak, gak naik kelas. Jadi anaknya ini dipaksa harus belajar fisika, matematika, padahal keahliannya seni. Kalau ada acara rame-rame di sekolah, yang namanya bikin panggung, terus dia hias sedemikian, keren lah kalau buatan dia. Tapi nggak naik kelas. Jadi begitu disuruh ngerjakan fisika, kelihatan sekali stres, tidak bahagia. Tapi dia sedang menjadi kepanjangan ibu bapaknya. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus jadi ilmuwan. Ini penting sekali untuk kita kaji nih hari ini. Jadi sudut pandang kita pada anak akan memperlakukan anak sesuai dengan sudut pandang kita. Begitu kita memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita, maka kita akan menuntut anak supaya anak kita seperti kita. Setuju?
Oleh karena itu saya terheran-heran kemarin. Begitu di kelas kesehatan holistik saya disuruh untuk berbicara, banyak sekali ya, mohon maaf, konflik di keluarga yang berasal dari salah sudut pandang orang tua terhadap anak. Dan orang tua memaksa agar anaknya harus seperti dia, harus sama persis seperti dia. Dia lupa kalau anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dia lupa kalau anak ini adalah tamu kehormatan yang dititipkan kepada kita bukan untuk menjadi kita, tetapi untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, terus apa kaitannya dengan yang saya kaji dari awal tadi? Nanti saya satukan. Tapi kita teruskan dulu. Itu statement yang pertama. Ada orang tua yang memandang anaknya itu sebagai kompensasi. Tahu kompensasi? Kompensasi itu pelarian. Makanya sepanjang orang tua menganggap anaknya sebagai kompensasi, pelarian, maka orang tua yang semacam itu akan menuntut anaknya untuk memenuhi dan menutupi kekurangan orang tuanya. Kompensasi itu biasanya lari dari sesuatu karena dia punya kekurangan. Karena dia punya kekurangan di sisi itu, dia tuntut anaknya supaya anaknya ini mampu memenuhi kekurangan dia. Boleh begitu? Boleh begitu? Boleh aja, gak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi lihat hasilnya seperti apa. Nah, saya akan simpulkan nanti. Yang ketiga dulu. Ada anak dipandang oleh orang tuanya sebagai beban hidup. Ada tuh orang tua yang menganggap anaknya itu beban. Beban hidup. Dihitung terus ya. Anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Udah gak percaya lagi. Setiap anak itu membawa rezeki gak percaya lagi. Pokoknya banyak anak pasti susah lah gitu. Dan itu terjadi pada keluarga saya, alhamdulillah. Saya punya orang tua yang tidak seperti itu. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan. Yang gajinya itu gaji harian. Paling mewah mingguan. Kalau kerja dapat duit, kalau tidak kerja yang gak dapat duit. Di perkebunan teh. Tapi anaknya mewah 11. Dan saya anak ke-7. Anak pertama dibeliin mainan. Anak yang kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih ada beritanya nyampe. Kalau anak pertama pernah dibeliin mainan. Anak ke-7 beritanya udah gak nyampe. Tapi kami 11 bersaudara, alhamdulillah hidup berkah. Dan saya jarang sekali mendengar kata-kata negatif dari orang tua saya. Selalu aja kata-kata itu positif. Dan saya bersyukur orang tua saya tidak memotret saya harus seperti beliau. Karena tinggal di perkebunan teh, hampir semua tetangga kami, anak-anaknya sampai sekarang kerja di perkebunan teh. Dia begitu dewasa, ya sudah anaknya diajak untuk bekerja di situ. Nah, itu namanya anak kepanjangan tangan orang tuanya. Dan orang tua saya tidak begitu. Tidak seperti itu. Kami diberi kebebasan untuk memilih. Orang tua saya tidak sekolah. Dan saya begitu bicara sekolah, mendukung walaupun tidak ngasih duit. Nggak ada duitnya. Ya kalau mau sekolah, ya sekolah aja gitu. Semudah itu bicaranya. Kalau kamu mau sekolah, ya sekolah aja. Kalau mau makan, ya makan aja. Itu orang tua saya. Jadi kalau mau makan, ya makan aja. Gimana caranya? Ya sudah. Ya. Saya punya kail satu aja itu udah selalu disimpan rapi itu, jangan sampai hilang. Karena itu kan buat saya ngambil ikan belut,
saya ngambil ikan lele. Itu. Kalau mau makan, ya makan aja. Tapi semua itu telah mengajarkan kami menjadi mandiri. Karena beliau tidak pernah intervensi. Jadi walaupun sekarang sedang rame-ramenya dibicarakan tentang bagaimana proses orang tua mendidik anak. Orang tua saya belum baca hasil riset seperti itu. Tapi sudah memperlakukan kami modern. Karena beliau tidak pernah turut campur. Dan saya mungkin tidak ada di sini hari ini kalau orang tua saya menganggap saya kepanjangan tangannya. Mungkin saya ada di perkebunan teh, saya jadi tukang itu aja, ngurus teh di perkebunan. Ngerti maksud saya? Jadi ada perbedaan jalur sebetulnya di DNA itu. Sekalipun ada kemiripan, tapi DNA orang tua dengan anak itu ada perbedaan jalur. Oleh karena itu hormati anak kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta direncanakan Tuhan, bukan direncanakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semua orang tua salah memandang anak, semesta ini gelap Bapak Ibu. Percayalah. Kalau anak ini bawa ke semesta membawa potensi, dan potensi itu harus menjadi dirinya sendiri, dan potensi itu diganggu, diintervensi oleh orang tuanya tidak berkembang, bukankah itu yang menimbulkan konflik? Mari kita lihat nanti lebih jauh lagi. Konflik yang terjadi di rumah gara-gara orang tua menganggap anak sebagai bawahannya, menganggap anak itu sebagai dikendali otoritasnya. Ini karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan kenapa saya bicara ini? Karena ini implikasinya sangat luas untuk spiritual. Coba, mohon maaf. Anak dari kecil sudah dijejali di otaknya kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Besarnya jadi apa? Dia ketika besar akan menganggap semua orang yang berbeda dengan dirinya itu salah. Mending kalau cuma sampai di situ. Dia akan menyerang orang lain yang dia anggap salah. Karena dia yang paling benar. Lebih jauh lagi dia akan menghalalkan darah orang lain. Karena dia anggap yang di luar dirinya itu salah. Bukankah kita membuat kotak kecil yang membuat anak kita menjadi sangat berbahaya, bukan? Ngerti maksud saya? Ini penting nih. Makanya saya bicara agak-agak dalam nih. Agak-agak luas nih. Saya tidak banyak bicara ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya ingin berbicara tentang konsep pendidikan secara umum. Makanya Menteri Pendidikan yang sekarang berpikirnya sangat luar biasa menurut saya. Dibuatlah konsep sekarang kampus merdeka, merdeka belajar. Ada anak mengambil mata kuliah kewirausahaan sama saya. Saya tawarkan sama mereka, Anda tidak mesti kuliah sama saya. Anda magang saja di sebuah perusahaan dan besok-besok saya lihat Anda sudah punya penghasilan, saya kasih A, gak usah kuliah. Gak akan ada ujian dari saya. Apa kewirausahaan itu? Itu sudah lapuk. Saya tidak ngasih hafalkan buku ini, hafalkan teori ini. Gak peduli. Pokoknya besok kamu tunjukkan pada saya kamu sudah punya usaha. Penghasilan kamu berapa, kamu sudah bantu orang tua, bantu adikmu. Itulah A dari saya. Makanya saya bilang, kalau kamu cari nilai, bilang dari sekarang. Saya kasih tahu mahasiswa, kalau butuh nilai, bilang sekarang. Saya kasih A semua, tinggal nulis A, gampang kok. Tapi kalau kamu ingin ilmu, ingin pengalaman dari saya, tunggu, ada prosesnya. Jadi sistem pendidikan sekarang sudah tidak penting lagi nanya-nanya hafalan buat apa. Tulis Quran surat ayat berapa, buat apa? HP aja udah hafal. Guru agama masih kayak gitu, buat apa? Sekarang itu semesta tidak butuh para penghafal, semesta butuh para analisis, para evaluator, para sintesa, orang yang bisa mencipta. Dan kita diutus ke dunia ini buat ngurusi dunia para sahabat. Supaya benar ngurusi dunianya dibekali nilai-nilai ketuhanan di ruh kita.
Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sampai As-Sobur. Pakai sifat itu ketika kau mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh. Baliknya pasti ke akhirat. Pasti memenuhi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta. Naik pesawat. Mau pergi umroh. Merasa paling soleh. Saya tanya, ini yang bikin pesawat nih Amerika. Gak pernah umroh. Gimana menurut Anda? Kafir, Pak. Menegasikan ya peran orang lain yang jelas bermanfaat karena ada yang salah sudut pandang pada dirinya. Betul nggak? Kalian suka begitu. Kasihan tuh teman saya nggak pernah ngaji ayah. Kenapa? Ngurusi dunia terus. Kalau ngomong sama saya, emang tugas dia ngurusi dunia kok. Kamu aja ngurusi pengajian terus. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Giliran kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Giliran nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Kan yang tergantung pada niatnya, betul nggak? Nggak ada urusan dunia. Semua urusan bisa jadi akhirat kalau niatnya buat kemaslahatan umat. Paham maksud saya? Memangnya ada vaksin gitu kalau semua kita seperti ini? Karena ada orang yang kerjanya terus aja menyerang pemerintah. Tidak suka vaksin, gak boleh vaksin, terbuat dari ini, dari itu. Sekolah juga kagak. Ikut riset juga enggak. Betul enggak? Iya. Tapi suatu saat ya, ketika dia sudah sakit lagi, antri juga tuh dia. Kita harus berterima kasih itu pada ilmuwan. Itulah orang soleh kalau menurut saya. Diciptakanlah vaksin. Setelah diciptakan vaksin, sekalipun kita kena virus, kita tidak akan terlalu down. Betul nggak? Iya. Saya kan pernah kena virus corona setelah vaksin yang kedua. Tapi cuma 1 minggu demamnya. Dan sekarang saya masih hidup. Ya salah satunya marga lantarannya mungkin karena saya sudah vaksin. Kalau saya belum vaksin mungkin daya tahan tubuh saya tidak seperti itu. Ngerti maksud saya? Coba belajar mengembangkan pikiran positif lah. Positif ya. Oke. Ada nggak di antara kita yang memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita? Ada? Ada apa banyak? Gak apa-apalah yang sudah-sudah mah. Setidak-tidaknya nih dari cucu ke sini masih bisa diselamatkan. Yang kedua, ada nggak yang memandang anak itu sebagai kompensasi? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang memandang anak sebagai beban hidup? Begitu kita memandang anak kita beban hidup kita, maka dia akan menjadi beban bagi kehidupan kita. Sekarang, ada nggak yang memandang anak sebagai penolong kita? Ada? Begitu kita memandang anak kita sebagai penolong kita akan tuntut anak kita suatu saat akan menjadi penolong kita dan kita akan menjadi bergantung pada anak kita. Kita harus taubat nih. Bukan minta ampun. Kembali ke titik awal. Taubat minta ampun. Salah lagi ngaji. Taubat itu artinya balik. Ya, minta ampun. Kalau mau nangis-nangisan sama Allah silakan, itu bukan taubat. Itu namanya minta ampun. Minta ampun tidak identik dengan taubat. Belum tentu orang minta ampun itu sudah taubat. Kalau belum balik ke titik dasarnya, ke jati dirinya, menurut saya belum taubat. Walaupun tiap hari minta ampun. Ini masalah nih. Taubat sama minta ampun aja dianggap identik. Ya. Ya Allah, mohon ampun saya. Itu minta ampun itu bukan taubat. Taubat itu kembali ke jati dirimu yang sebenarnya. Kembali kepada dasarmu yang sebenarnya. Kembali pada ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirimu. Kembali pada jati dirimu. Itu namanya taubat. Belum tentu orang yang minta ampun itu sudah taubat.
Nah, jadi kalau begitu sudut pandang apa yang keren buat anak? Pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ulangi lagi, pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Siapa yang melahirkan anak-anak kita? Tuhan. Enak aja. Emang ibu-ibu bisa ngeden kalau nggak ada Allah? Yang ngeden tuh Allah. Nggak ada daya dan upaya. Boro-boro ngeluarkan kepalanya. Ngeden aja, mulas aja nggak akan kerasa. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya semua anak di semesta ini adalah anak-anak semesta. Kita ini hanya kelewatan saja untuk kelahiran mereka. Tapi keterlaluannya kita setelah mereka lewat dari pintu gerbang gua garba kita coba-coba memilikinya. Kita coba-coba mengendalikannya. Itu sudah intervensi karma itu. Banyak orang tua yang gagal sebetulnya untuk mengantarkan anaknya bayar karma di kehidupan yang sekarang. Karena setiap mau bayar karma diintervensi oleh orang tuanya. Dia lupa bahwa anak datang ke semesta ini membawa 3 hal. Yang pertama karma masa lalu, yang kedua ya pekerjaan yang belum selesai, yang ketiga jalan bengkok yang pernah dilalui. Dan kenapa dia dilahirkan dari rahim kita? Pasti ada ikatan. Ada ikatan. Ya. Ada ikatan. Oke, nanti kita bicara itu. Ulangi lagi. Sudut pandang yang paling benar adalah pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi itu bukan milik kita. Namanya juga titipan. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan. Catat itu. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Tuhan. Saya mau nanya nih jujur. Selama ini ngasuh anak-anak bersama Tuhan apa tidak? Jujur nih, bersama Tuhan apa tidak? Tidak. Karena gak pernah nanya sama Tuhan. Harusnya nanya, Tuhan, jauh sebelum aku merencanakan anak aku ini ada, aku tahu Engkau sudah merencanakan anak ini ada. Tuhan, anak ini ada karena rencanamu, bukan karena rencanaku. Tuhan, kalau anak ini ada karena rencanamu, yang punya tujuan terhadap kelahiran anak ini adalah Engkau. Tuhan, aku yakin Engkau akan menggunakan anakku sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Tugas aku adalah menjadikan anakku menjadi dirinya sendiri agar dia menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu, bukan cinta kasihku. Gak tahu, pokoknya hari ini saya ingin berbicara ini. Ingin berbicara ini. Setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian saya jadi coach di situ, kemudian saya melihat, waduh, saya perlu bicara ini. Karena banyak sekali konflik keluarga itu karena orang tua merasa punya otoritas pada anak, lalu anak dipaksa harus menjadi seperti dia. Dan banyak anak-anak yang stres dan kemudian terjadi konflik yang luar biasa. Karena anak bahkan dijejali oleh orang tuanya untuk mewarisi semua pola pikir orang tuanya. Maaf Bapak Ibu, pernah gak bicara sama anak mengatakan, "Nak, jangan jajan terus, cari uang tuh susah." Pernah? Berapa kali? Hitung sekarang. Kata susah di otak alam bawah sadar anak kita sudah berapa biji itu? Kalau sehari aja Bapak Ibu mengatakan 1 kali aja kata susah, setahun sudah 365 kata susah. Kalau anak kita sekarang berumur 20 tahun, kalikan 20 tahun kali 365 baru kata susah. Belum lagi pidato
hidup ini susah dan penuh perjuangan. Dan itu pidato diulang-ulang setiap kali anak kita minta sesuatu. Bapak Ibu, banyak pola pikir yang diwariskan pada anak kita tidak disadari dan sekarang sudah menumpuk sebagai sampah di anak-anak kita. Tapi kita berharap anak kita sukses, berharap anak kita maju, padahal kita sudah menjejali pikiran bawah sadarnya dengan sampah-sampah dari pikiran kita sendiri. Mari kita jujur dan kita akui semua itu. Tong jajan wae atuh, jangan. Sesah melarian artos. Jadi kalau anak-anak kita sekarang susah cari uang, karena kata susah itu sudah menarik semua potensi kesusahan. Itu hukum tarik menarik spiritual, the law of spiritual attraction. Dan kita yang telah mewariskan medan magnetnya untuk menarik itu semua. Makanya pulang dari sini kita harus minta maaf sama anak-anak kita. Nanti malam santai kumpulkan dan minta maaf. Maaf selama ini ayah, bunda. Tidak memberikan hakmu secara leluasa. Setelah itu kemudian minta maaf sama Allah Sang Pencipta. Maaf Tuhan, jika selama ini aku merasa seakan-akan anak itu adalah milikku dan aku punya otoritas untuk menjadikan dia semua seperti yang aku mau. Bapak Ibu, anak-anak ini adalah tamu agung yang harus difasilitasi untuk menjadi mereka sendiri, bukan menjadi ibu bapak. Oke, sudah kelihatan sekarang sudut pandang pada anak? Sudah kelihatan? Ulangi lagi, ini harus ditegaskan. Jadi apa sudut pandangnya? Anak adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa? Wah, ciptaan Tuhan ya. Bukan bikinan sendiri. Enak aja. Anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan. Kepada siapa? Kepada ibu bapak. GR aja dipercaya Tuhan. Ya GR harus dipercayakan pada siapa lagi? Karena lahir dari rahim kita kan kita yang dipercaya, betul nggak? Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya yakin anak-anak yang berkebutuhan khusus akan dititipkan kepada orang tua yang hebat. Gak mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang-orang tua biasa, gak mungkin. Saya sudah punya data. Ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus hanya dititipkan pada orang tua yang hebat. Yang cinta kasihnya tidak defisit seperti yang saya bilang tadi. Gak mungkin orang tua biasa dikasih anak berkebutuhan khusus. Gak mungkin. Dan anak-anak yang dititipkan pada orang tua yang hebat itu sebetulnya adalah jalan menuju surga. Dan saya sering mengatakan anak-anakmu yang berkebutuhan khusus itu adalah malaikat-malaikat yang diutus ke semesta untuk mengangkat derajat kalian yang dititipi anak-anak seperti itu. Makanya pernah suatu saat saya berpidato seperti ini di sebuah sekolah yang berkebutuhan khusus dan orang tuanya datang, semua orang tuanya gagah dan mereka bangga. Saya bilang anak-anakmu itu adalah guru-guru dari semesta yang dihadirkan untuk menjadi guru-guru kalian. Para sahabat, mulai sekarang pandang anak-anak kita pun sebagai guru-guru kita. Kita belajar sabar dari mereka, belajar keluasan dari mereka, belajar cara mendidik dari mereka, bukan? Belajar perbedaan dari mereka. Dan orang tua yang memaksakan persamaan pada anak-anaknya gagal untuk bisa menerima perbedaan. Biasanya orang tua yang semacam itu akan menerima akibat di kemudian hari ketika anaknya bermasalah. Dan ketika kita salah memandang anak, biaya yang harus kita keluarkan untuk menebusnya mahal. Mahal. Saya menyaksikan banyak orang tua harus membelanjakan uangnya untuk beli obat karena anaknya stres.
pada stres yang bikin orang tuanya sendiri. Lionel Messi itu bahagianya dikasih bola. Tik 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 tik. Dikasih fisika ya. Kasih hukum Newton, hukum Kepler. Disuruh memecahkan persamaan Lagrange. Waduh. Baik, sekarang kuis. Boleh dicatat kuisnya. Dari kuis ini kita akan tahu sudut pandang kita terhadap anak. Apakah menganggap anak sebagai kepanjangan tangan kita, kompensasi, beban hidup, penolong kita, atau ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini penting. Ini ada kaitan dengan spiritual. Karena, mohon maaf ya, begitu kita salah memperlakukan anak, jangan salahkan juga mereka. Kalau spiritualitasnya juga nanti jadi kacau balau. Mohon maaf ya, banyak kan yang orang tua ngedidik anak, mohon maaf, dijejali ilmu itu bukan makin luas sudut pandangnya, makin sempit dan merasa dirinya paling benar, susah bergaul. Aduh, kalau dibongkar nih alam bawah sadar mahasiswa saya aja, aduh luar biasa. Saya suka merinding aja. Oke, baik kita lihat sekarang. Sudut pandang kita terhadap anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Setuju? Ulangi. Sudut pandang kita pada anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Kapan? Kapan? Satu, ketika anak kita tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Ada nggak orang tua yang begini? Bunda itu sayang sama kamu. Kalau kamu nurut sama bunda. Suka? Kenapa bunda tidak sayang sama kamu? Karena kamu gak nurut sama bunda. Bunda apaan tuh? Bunda apaan itu? Si bunda yang tahu seolah-olah masa depan anak itu bagus kalau persis seperti yang dia pikir. Dia lupa bahwa sebetulnya masa depan ini bagus kalau seperti yang Allah pikir. Makanya mendidik anak itu harus bersama siapa tadi? Bersama Tuhan dong. Nah, nanti ada yang nanya sama saya, gimana caranya mendidik anak bersama Tuhan? Makanya kenal sama Tuhan. Kenalan dong. Dia bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Habis nggak mau kenalan ya nggak kenal. Akibatnya ya udah merasa terpisah saja. Seakan-akan Tuhan itu jauh tidak bisa bicara. Tuhan itu mutakaliman, bisa bicara setiap saat kepada kita. Dan suara Tuhan itu keras sekali. Suka dengar suara Allah? Suka dengar? Belum dengar. Karena mata kalbu kita, telinga kita, kalbu kita masih mingkem. Makanya telinga kalbunya dibuka. Mata kalbunya dibuka. Kecerdasan kalbunya juga akan terbuka. Lilin yang tadi tidak menyala akan menyala. Begitu lilin sudah menyala, kekosongan dalam jiwa kita akan terisi. Begitu jiwa kita sudah kosong, saksikan saya, demi Allah, tidak ada rasa cemas, rasa khawatir. Setiap saat selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Merasakan kehadiran Allah luar biasa. Berkah hidup mulai datang. Oh luar biasa, gratislah hidup itu. Ulangi. Betulkah kasih Bapak Ibu berbeda ketika anak tidak menjadi seperti yang Ibu Bapak harapkan? Jawab ya atau tidak. Berbeda atau sama? Tuh, anak saya seperti yang saya harapkan atau tidak?
saya tetap sayang. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri, dia berhak menentukan masa depannya sendiri, karena saya tahu ya, dia diciptakan ke semesta sudah dikasih kelebihan oleh Allah. Tugas saya adalah menemukan kelebihannya biar dia menjadi jenius di bidangnya. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Ya. Atau yang sebaliknya tadi. Bunda sayang sama Dede. Kalau Dede nurut sama Bunda. Makanya Bunda gak sayang sama Dede. Habis Dedenya gak nurut gitu. Jujur, sering gak terucapkan kata-kata itu? Dan ketika anak itu nurut sama kita menganggap itu baik. Padahal siapa tahu justru kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya. Kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya, coba bayangkan. Gimana nasib Nabi Ibrahim? Jadi gak ketemu Tuhan? Nabi Ibrahim itu ya bisa ketemu Tuhan justru karena berbeda dengan bapaknya. Kan ada dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Dengar dialog saya ya di kajian yang sebelumnya itu. Oke, saya tidak bahas sekarang, waktunya terbatas. Satu. Yang kedua, ya atau tidak? Betulkah kasih Bapak Ibu kepada anak berubah saat anak tidak menghargai pengorbanan Bapak Ibu? Yes or no? Suka pidato? Kurang gimana pengorbanan mama? Kurang gimana pengorbanan papa? Ini orang-orang yang menganggap anak sebagai beban hidup begini modelnya. Yang ketiga, yes or no? Betulkah kasih Bapak Ibu berubah ketika anak tidak menyambut uluran tangan kita? Yes or no? Nanti kita jumlahkan nanti yesnya berapa, no-nya berapa. Kalau yes semua jelas. Kita membangun kegelapan bagi semesta raya ini. Lewat anak-anak kita. Tetapi bungkusan luarnya seakan-akan kita sudah membangun peradaban. Ini saya ini berbagi sedikit. Kalau semua orang tua sudut pandang pada anaknya sudah benar. Terang beneran gak semesta saat ini? Makanya kenapa saya mau bikin ceramah ini hari ini biar didengar banyak orang, dan saya berharap setelah semua mendengar ini terang benderang semesta raya ini. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Biarkan mereka menemukan personal genius zone-nya sendiri. Saya kalau ngasih ceramah seperti ini ya, saya merasa ada yang mengalir nih di otak saya itu. Jangan-jangan itu yang disebut dengan personal genius zone. Jangan-jangan itu. GR aja saya, GR aja. Dan kalau saya disuruh macul, ngurusi kebun teh, belum tentu saya jenius di situ. Jadi saya makanya selalu saya bersyukur pada orang tua saya yang tidak membuat saya seperti beliau. Oke, lanjut. Kasih Bapak Ibu pada anak berubah saat anak melawan kita. Yes or no? Gak usah terlalu serius. Dihitung aja, yesnya nanti ada berapa. Udah berapa pertanyaan dari saya? 4 kan? Oke. Kasih Bapak Ibu berubah ketika anak menghina kita.
Makanya ada di Sumatera Barat Malin Kundang. Pernah ke sana? Ke sana dong jalan-jalan. Itu adanya di Kota Padang. Ya, di Kota Padang. Saya udah ke sana. Itu masih ada tuh sisa itu ya batunya. Malin Kundang yang sedang sujudnya itu masih ada ya. Ya cuman karena terkikis terus oleh ombak kan itu di pinggir pantai itu ya. Jadi ya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Tapi terakhir saya ke sana 5 tahun yang lalu masih ada. Siapa yang salah? Ibunya atau Malin Kundang? Ya itu. Yang salah ibunya. Ibu macam apa anaknya disapa kayak gitu. Itu kasih sayang ibunya berubah ketika anak melawan dia. Kalau anak melawan kita, namanya juga anak. Kumaha ya teh? Kan ibu yang duluan lahir ke sini. Paham maksud saya? Ya, oke. Yang ke-6. Yang keberapa? Ke-6. Nanti dijumlah ya, jumlah. 1 yes, nilainya 15. Oke. Kasih ibu bapak berubah ketika ibu bapak kecewa kepada anak. Itu kalau yes-nya 90 berarti 6 kan yes-nya. Berarti sudut pandang kepada anak itu keliru. Luar biasa. Ada yang 90? Ya udah, hitung aja sendiri. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka tidak memenuhi harapan orang tua. Biasanya tentang apa harapan orang tua? Jujur. Tentang apa harapan orang tua pada anak biasanya? Pendidikan? Betul? Suka intervensi soal pendidikan? Harus sekolah di mana? Bapak Ibu ahli pendidikan? Ahli juga enggak, intervensi. Pakai sekolah favorit segala. Favorit itu kata ibu bapak. Ya. Makanya sekarang ditiadakan namanya favorit itu keren. Kenapa? Itu sebetulnya untuk membuang image itu. Karena yang namanya favorit itu enggak favorit sebetulnya. Dia itu sekolah yang ngetes anak yang pintar dikumpulin. Tiap hari kasih tugas sama gurunya gitu aja kok. Favorit apa? Yang favorit itu kalau tidak ngetes anak, yang bodoh diterima, yang pintar diterima, semua jadi pintar. Itu keren sekolah. Kalau sekolah masih pakai tes, nggak keren. Dari maksud saya. Makanya mau ngaji di saya nggak pakai tes, bebas. Mau yang kayak gimana datang aja ke sini. Yang penting mau belajar. Itu aja. Ya. Gitu aja. Nggak usah syaratnya harus dari ormas apalagi nggak penting. Ya, datang aja ke sini. Keyakinannya apa? Nggak penting juga bagi saya. Silakan aja. Ya, saya tidak akan mengubah keyakinan siapapun. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana supaya Anda tekun di jalan Anda dan siapapun yang tekun di jalannya suatu saat akan mencapai yang dia capai. Itu aja. Oke, lanjut. Tentang apa tadi? Biasanya intervensi ibu bapak tentang apa? Pendidikan. Yang kedua, tentang apa? Pekerjaan. Ngaku aja. Sampai disogok-sogok tuh supaya anaknya kerja di sini, kerja di situ. Saya terhadap keluarga nih, sering ya keluarga saya. Ya maklum yang di kampung nggak ngerti, ya datang ke sini,
Mau pinjam uang sama saya, buat apa? Buat supaya anaknya jadi PNS. Saya bilang, saya doakan semoga tidak diterima jadi PNS. Jadi saya doakan tidak diterima, bahkan saya nggak kasih itu uang. Siapa tahu anak ini jadi pengusaha. Siapa tahu rezeki anak ini dari kemampuan dia, bukan dari keinginan orang tuanya. Saya seperti kejam gitu sama saudara sendiri, padahal saya sudah punya penglihatan. Saya tanya, anakmu senangnya apa? Senangnya itu kokotoran, oli-olian. Ah udah, bikin kios. Cenah, ulin jeung oli. Iya, ternyata sekarang buka bengkel, ganti oli. Di kampung nggak ada. Ya sudah, semua numpuk di situ. 300.000 sehari bersih di kampung, alhamdulillah. 300.000 di kampung luar biasa. Ikan ada, daun singkong ada, meuli uyah hungkul. Iya bisa nabung, bisa nabung. Ngerti maksud saya? Jadi jangan intervensi sama Allah makanya. Urusan pekerjaan ngikut-ngikut. Saya nggak ikut campur sama anak saya urusan pekerjaan. Ya, anak saya yang paling besar jualan tas, udah aja jualan tas, biarin aja. Gak mesti harus seperti saya. Kamu harus jadi penceramah. Gimana disuruh ceramah kayak saya ini keringat. Makanya kan ada yang namanya pildacil tuh. Itu kan itu ambisi orang tua. Betul nggak? Anak disuruh ngapelin ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat ini. Sudah gitu anak disuruh nasehatin orang lain gak ada. Lucu gak itu anak? Gak lucu. Kenapa? Dia disuruh nasehatin orang lain yang belum terjadi pada dirinya sendiri. Bukankah anak itu disuruh berbohong pada dirinya sendiri? Ada saudara saya mau ikut pildacil, gak saya doakan. Baru saya kasih pengertian. Anakmu disuruh Quran surat, hadis apa, ngegelontor, diomongkan ke publik, ngomongnya lancar. Belum tentu itu yang diceramahkan itu terjadi pada dirinya. Bukankah kamu orang tua mengajarkan anaknya berbohong? Doakan, gak didoakan. Ini hati-hati nih yang suka ikut-ikutan pildacil. Nih, kalau terahnya jadi ulama, ntar juga semesta yang akan membentuk dia jadi ulama. Dan ulama yang dibentuk karena pengalaman spiritualnya akan berbeda dengan ulama hasil pertandingan. Ngerti maksud saya? Oke. Yang ketiga, nih, intervensi dalam hal apa lagi? Jodoh. Nah ini yang paling rusak ini. Ini sudah intervensi karma. Siapa tahu si anak kita ini jodohnya si E. Si E. Karena ada mantu saya D, jadi si E aja. Anak saya ini siapa tahu ya jodohnya si E. Dan si E ini sebetulnya dijodohkan dengan anak kita untuk melunasi karma-karmanya. Karena dia dulu pernah hidup bersama, tapi ada karma yang harus dibayar. Dan di kehidupan yang sekarang ini si E ini hadir nikah bersama anak kita untuk melunasi karma-karma anak kita sendiri. Kalau kita turut campur, berarti kita sudah turut campur pada proses pelunasan hutang karma. Jangan salahkan kalau anak kita terjebak hidup mati terus menerus gak selesai hutang karmanya. Karena orang tuanya intervensi. Banyak yang kayak gitu? Nah ini, udah luar biasa ini. Sudah anak dicekokin yang aneh-aneh sejak kecil, betul gak? Hidup itu penuh perjuangan. Cari rezeki itu susah, betul nggak?
jangan boros, macam-macam itu, betul nggak? Udah gede pun masih diintervensi sekolahnya, harus jurusan apa? Bapaknya ahli aljabar, matematika, anaknya senangnya olahraga, kerjanya cuma lari sana, lari sini, suruh duduk kamu. Wah, diajarkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama 0, cari solusinya, mencret. Anak itu memang senangnya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kemudian disuruh duduk coba, ngerjakan soal yang aneh-aneh. Lihat itu anak, belum saatnya tua udah tua duluan. Stres. Udah gitu nanti kerja di bidang yang dia juga tidak suka. Kapan personal genius zone-nya akan berkembang? Potensi yang Allah titipkan pada anak kita tidak berkembang. Paham? Oke, gak apa-apa yang sudah-sudah. Kan kita juga semua korban-korban dari orang tua, betul? Tetapi kan ini harus diputus sistem ini. Ngerti maksud saya? Sekarang Bapak Ibu, lihatlah anak kita, cucu kita, tamu agung yang datang ke semesta, diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Tugas kita adalah merawat dengan penuh tanggung jawab bersama Allah, arahkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Biarkan mereka menemukan diri mereka sendiri. Di belakang kita ada orang hebat tuh, Kang Jung Jun. Kerjanya apa? Bikin sabun. Gak lelah, senangnya bikin sabun. Kalau kita membiarkan anak itu mengerjakan yang dia suka, maka dia tidak merasa ketika sedang bekerja adalah bekerja. Ngerti maksud saya? Saya senangnya belajar. Saya kalau belajar itu tidak merasa beban. Senang aja. Makanya dosen-dosen saya bingung. Buku setebal-tebal gini semua ada kunci jawabannya. Saya kerjakan semua. Gimana katanya kamu? Saya senang. Dari kecil saya senang belajar. Ibu saya nungguin saya bukan untuk belajar, untuk menghentikan supaya saya berhenti belajar. Jadi malam-malam kudang kene jang. Bobo atuh. Bangun lagi ibu saya, kudang kene eta cempor ya. Ya udah, ini udah hitam-hitam pakai cempor kan. Atas atuh bobo heula. Jadi kalau saya oleh ibu saya disuruh berhenti belajar. Kakak saya, adik saya disuruh belajar. Beda kan? Makanya mereka belajar stres. Kalau saya belajar seneng. Bikin rangkuman itu. Ya. SMP di tempat saya itu baru berdiri. Gurunya belum ada. Ya sudah saya ngajar buat teman-teman sebaya. Ngajar aljabar seneng tuh ya. Sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Seneng banget itu kalau dengar X kuadrat tuh seneng. Jadi kalau kalian lihat di YouTube saya ngajar fisika gitu ya, ngalir aja tangan saya itu, seneng saya itu. Memang saya jenius di bidang itu kalau lagi ngajar gitu. Dan saya menemukan kesenangan di situ. Ngerti maksud saya? Ayo sekarang lihat anak kita sukanya apa. Cucu saya, Aji itu, kerjanya lari sana, lari sini, lari sini. Saya sekolahkan di Farskid. Di sekolah yang banyak larinya. Iya. Ya karena dia senang lari sana lari sini. Makanya ada gurunya protes sama saya. Opa katanya, opanya Aji. Aji itu susah diatur. Kenapa? Kenapa memang? Ya, nggak berani sama saya, sama istri saya. Lari-lari terus kalau lagi belajar matematika. Saya bilang, saya ngomong bukan dengan guru. Telepon kepala sekolahnya. Saya telepon kepala sekolahnya. Saya sengaja cucu saya di sekolah di situ supaya lari-lari. Kalau belajar berhitung saya ahlinya, saya bilang. Gak usah cucu saya dipaksa untuk duduk, disuruh ngerjain, apalagi ngerjain gak karu-karuan. 296 dikurangi 233, buat apa? Kalkulator juga bisa. Logikanya gak akan berkembang. Jadi sistem pendidikan kita itu kalau anak sudah bisa mengerjakan itu dianggap bisa. Lihat di Jepang, Kumon.
Anak SD kelas 4 sudah bisa belajar integral, udah belajar deret, udah belajar coding. Bukan menjumlahkan 375, ngarang gurunya juga, kurangi ini. Bukan gitu. Saya bilang gak apa-apa, anak saya gak bisa begitu. Nanti juga bisa pakai kalkulator. Saya berharap bukan itu seperti di sekolah. Maka saya ngomong sama kepala sekolahnya. Ini maksud saya. Tapi gimana ya kalau kita punya anak cucu gak disekolahkan juga salah. Mau disekolahkan juga mau cari sekolahnya yang benar-benar mengembangkan potensinya juga salah. Saya juga gak tahu latar belakang gurunya seperti apa. Siapa tahu gurunya bermasalah. Masalah di rumah dibawa ke sekolah, siapa tahu. Ngerti maksud saya? Ini gelap gulita Bapak Ibu, sistem kita ini. Makanya kita harus turut campur. Ayo semua peduli, kita perhatikan anak cucu kita senangnya apa. Sudah, gak usah pusing. Wah anak saya gak sekolah, gak apa-apa, siapa tahu. Gak sekolah juga jadi pengusaha. Thomas Alva Edison itu bodoh banget di sekolahnya, bisa bikin listrik. 1000 kali gagalnya bikin lampu ini. Tahu sejarahnya Thomas Alva Edison? Tapi ketika dia dikatakan, kamu pernah gagal 999 kali bukan? Tidak. Saya hanya menemukan cara yang salah 999 kali. Dan setelah itu saya menemukan cara yang benar. Dan saya tidak menemukan cara yang benar kalau saya tidak pernah menemukan cara yang salah. Persis seperti yang Allah bilang dalam hadis qudsi. Allah tidak menyuruh kita sukses. Allah hanya menyuruh kita mencoba. Ayo, mencobalah. Di situ ada pengalaman. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Kalau hari ini terasa suara saya menggelegar, keras, kencang. Itu bukan karena saya marah. Karena ada energi yang mendorong saya untuk bicara ini di sini. Ya, saya asesor. Saya ngurusi sertifikasi guru di mana-mana. Para sahabat. Dan saya menyaksikan di mana-mana kegelapan ada. Bahkan sekolah merasa bangga ketika mengeluarkan anak yang nakal. Sekolah apaan itu? Anak nakal itu gelap. Hukuman itu kegelapan. Dan ketika sekolah menghukum anak didiknya, bukankah dia sedang menebarkan kegelapan? Tapi masyarakat menganggap itu betul. Wah bagus tuh anak nakal keluarin aja. Sekolah yang suka ngeluarin anak karena nakal tidak layak disebut sekolah. Sekolah yang ngurus intelektual saja tidak layak disebut pendidikan. Karena pendidikan itu adalah ngurusi kesadaran. Para sahabat, oleh karena itu mari kita bikin sekolah kecil di rumah kita. Biarkan anak kita senang. Ya, jangan disiapkan sapu lidi. Setiap salah dicepret. Sistem pendidikan semacam itu menekan. Saya ketika mau dapat sertifikat sebagai dosen pendidik nasional, konsultan nasional. Saya masih ingat, yang ngetes saya Profesor Otto namanya dari Jerman. Waktu itu saya dites di sekolah, di depan anak-anak SD. Bayangkan, saya biasa di depan mahasiswa, tiba-tiba saya disuruh ngajar di depan anak SD. Ya, saya cari cara, mau ngajar tentang itu, tentang hujan. Gimana caranya? Supaya perhatian anak SD terfokus pada saya. Kalau mahasiswa kan sudah, diajak berdoa aja langsung terfokus. Saya cari cara. Udah saya ajak nyanyi aja. Oh, lagunya tik tik tik. Itu untuk memfokuskan pikirannya supaya fokus pada pelajaran yang akan saya sampaikan. Padahal pelajarannya sains, tapi lagunya lagu tik 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 bunyi hujan. Oh, seneng anak SD. Oh, udah terhipnosis ke saya tuh. Wah, mulai supaya nilai saya bagus. Tapi di tengah pembelajaran saya nunjuk. Coba kamu, gitu aja. Langsung saya ke depan, tangan saya langsung dipukul sama Profesor Otto. Gak boleh, guru itu menunjuk. Itu menekan secara psikologis. Padahal di Indonesia namanya menunjuk anak, itu biasa. Di barat ternyata menunjuk saja tidak boleh. Harusnya kamu, siapa yang mau ke depan? Saya cari alasan, iya Pak. Kalau di barat disuruh begitu pada ke depan, di sini mau boro-boro, kudu dibedol.
Iya, karena sistem kata beliau yang salah. Di sini anak-anak takut sama guru. Nah gurunya yang sian wae. Kamu guru agama mah. Dikit-dikit neraka, dikit neraka. Anak mau kenal sama Allah. Allah tuh tukang nyiksa we. Tuh. Paham Bapak Ibu? Oke. Semoga pencerahan hari ini membuka cakrawala pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.